Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan membacakan cerita kiriman dari Mas Pradika tentang pengalaman horor yang dialami oleh ayah dan ibu Mas Dika saat Mas Dika kecil dulu. Sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Halo teman-teman Mereka Ada, kenalin aku Dika. Aku mau berbagi salah satu pengalaman mistis di masa kecilku dulu. Semoga bisa menghibur. Cerita kali ini aku mau flashback ke masa kecilku di mana dulu pernah ada kejadian yang dialami keluargaku, tepatnya menimpa almarhum bapak dan ibuku. Di beberapa bulan yang lalu aku berkesempatan berkunjung ke kota masa kecilku, di mana aku berusaha mengenang beberapa memori masa kecil di kota ini. Masa kecilku dulu dihabiskan di Kalimantan Timur, tepatnya di kota minyak yaitu Balikpapan. Kota sejuta kenangan dengan keindahan laut dan pegunungannya. Dua aspek yang bersinergi menjadi komposisi yang serasi dan memanjakan mata. Tak salah lagi, kota itu diberi gelar Hong Kongnya Indonesia. Selagi asik bernostalgia dengan kenangan-kenangan dulu, aku pun teringat secarih kisah dari orang tuaku dulu. Saat kami sekeluarga harus pergi meninggalkan kota kecilku ini ke sebuah kecamatan yang berada di perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kami semua maklum karena bapak bekerja di perusahaan minyak plat merah milik negara. Jadi resiko untuk dimutasi itu hal yang lumrah. Singkatnya, kami sudah berada di desa itu untuk menjalani keseharian kami. Pada awalnya semua berjalan baik. Di rumah dinas kami pun disediakan seorang asisten rumah tangga. Sebut saja namanya Bi Inah. Bi Inah adalah seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumah dinas tersebut lebih dari 10 tahun. Dan sudah terbiasa dengan adanya pergantian majikan yang harus beliau alami. Bi Inah juga seorang penduduk lokal yang karismatik, sopan dan begitu bersahaja. Oleh karena itu mamaku sangat senang kepada beliau. Akan tetapi di balik kebaikan dan kesabaran beliau, kehidupan Bi Inah penuh kesedihan di dalam rumah tangganya. Di mana Bi Inah memiliki seorang suami yang malas bekerja, yang hanya banyak menghabiskan waktu untuk bermain judi, mabuk dan bermain perempuan. Dan itu sudah menjadi rahasia umum para tetangga penduduk desa. Walaupun demikian, Bi Inah selalu berusaha sabar. Karena kesibukan Bi Inah bekerja di rumah kami setiap harinya dan baru pulang sore hari. Bi Inah pun mengajak sepupunya untuk tinggal di rumahnya, membantu mengurus rumah. Ya, maklum pada saat itu Bi Inah memang belum memiliki anak. Dan hal itu pula yang dijadikan alasan suaminya untuk bermalas-malasan. 4 bulan sudah berlalu. Kami sekeluarga sudah mulai terbiasa beraktivitas di desa tersebut. Aku yang masih TK pun sudah mulai banyak memiliki teman di sana. Di suatu sore saat kami sekeluarga sedang asik ngumpul di gazebo pekarangan rumah, Bi Inah datang dan menghampiri Mama untuk meminta izin cuti karena beliau memberitahu saat itu beliau sedang mengandung anak pertamanya. Mendengar hal baik itu, orang tuaku pun mengizinkan. Akan tetapi agar Bi Inah tetap mendapatkan gaji full saat beliau cuti, bapak menawarkan untuk sepupu Bi Inah yang menggantikan posisinya bekerja di rumah sampai beliau selesai melahirkan. Bi Inah pun setuju dan tampak raut wajahnya beliau begitu senang dengan kebijakan yang bapak beri saat itu.
Ya setidaknya beliau masih bisa mendapatkan gaji per bulan walau harus dibagi dengan sepupunya. Waktu pun berganti dengan cepat. Tak terasa usia kandungan Bi Inah sudah masuk ke usia 4 bulan. Akan tetapi kelakuan suami masih saja belum berubah. Hal itu juga sering diceritakan oleh sepupu beliau yang bekerja di rumah kami. Ya, semua orang tahu akan hal itu. Hanya bisa keheranan akan sikap suaminya tersebut. Tiba saat kelahiran anak pertama Bi Inah pun tiba. Kami sekeluarga pun membantu Bi Inah di puskesmas terdekat. Namun ada hal aneh di mana sang suami tak muncul batang hidungnya saat itu. Padahal sang istri sedang berjuang mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan buah cinta mereka. Malah ada kabar yang beredar saat itu. Saat proses persalinan berlangsung, sang suami malah asik mabuk bersama wanita di warung remang-remang desa. Miris dan kasihan, itulah ungkapan perasaan keluarga kami pada saat itu. Akan tetapi semua berusaha untuk merahasiakan hal tersebut dari Bi Inah. Setelah proses persalinan selesai, sang suami pun tak kunjung datang untuk melihat anak pertama mereka. Akhirnya bapak menyuruh supir pribadinya untuk mengantarkan Bi Inah ke rumahnya. Keesokan harinya setelah Bi Inah melahirkan, desa tersebut digegerkan dengan adanya kasus pembunuhan yang juga membuat kami kaget. Apalagi korban pembunuhan tersebut adalah Bi Inah. Semua orang di desa tersebut menjadi heboh akan berita pembunuhan itu. Dan sang pelaku tidak lain dan tidak bukan adalah sang suami. Akan tetapi ada hal lain pula yang membuat berita tersebut menjadi heboh. Yaitu alasan sang suami tega membunuh sang istrilah yang membuat desa itu heboh. Hal itu pula yang membuat kami sekeluarga menjadi bergetar dan merasakan ngeri setelah tahu cerita dari sepupu Bi Inah. Ceritanya berawal dari kepulangan Bi Inah setelah melahirkan. Bi Inah yang masih belum pulih terus-menerus mencari keberadaan sang suami yang pada malam itu tak muncul keberadaannya. Para tetangga yang kasihan melihat keadaan Bi Inah ditambah dengan kemurkaan terhadap sikap sang suami, mereka pun memberitahukan kepada Bi Inah keberadaan sang suami dan apa saja yang dilakukan oleh si suami pada saat Bi Inah sedang melahirkan. Mendengar hal tersebut, Bi Inah pun menangis dan terlihat murka kepada sang suami. Setelah para warga pulang ke rumah masing-masing, Bi Inah yang masih terlihat emosi langsung bangun dan menggali tembuni atau ari-ari anaknya yang sudah dikuburkan di samping rumahnya, tentunya tanpa diketahui warga sekitar. Setelah menggali ari-ari tersebut, Bi Inah pun langsung membersihkan dan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil. Sang sepupu yang melihat kejadian itu mencoba untuk menghalangi perbuatan Bi Inah. Akan tetapi Bi Inah malah mengancam membunuhnya bila ia memberitahukan kepada warga akan perbuatannya dan menyuruh sang sepupu untuk diam dan menjaga anaknya. Sang sepupu yang ketakutan melihat tingkah Bi Inah yang seperti gila dan kesetanan hanya bisa diam sambil mengamankan sang anak. Setelah beres memotong ari-ari tersebut, Bi Inah langsung membumbuinya dan memasak tembuni tersebut. Setelah segumpal daging itu selesai dimasak, lalu jadilah ari-ari itu menjadi sebuah hidangan daging yang terlihat seperti daging biasa, walaupun hidangan itu berasal dari ari-ari anaknya sendiri. Bi Inah pun duduk menunggu kepulangan sang suami dengan senyum yang begitu aneh. Pagi pun tiba, sang suami yang ditunggu-tunggu pun kembali. Seketika Bi Inah yang terlihat emosi berubah menjadi diam dan bertingkah biasa kepada sang suami, seakan hafal dengan kebiasaan sang suami. Bi Inah langsung menyuguhkan makanan tembuni semalam kepada sang suami. Sang suami yang juga kelaparan pada saat itu langsung menyantap daging tembuni tersebut dengan sangat lahap, seakan tidak tahu bahwa daging itu adalah tembuni anak kandungnya sendiri. Setelah selesai makan, Bi Inah pun bertanya kepada sang suami, "Gimana ya? Enak?" Ujar Bi Inah yang menatap tajam kepada sang suami. "Enak, Bun. Tumben kamu masak daging seenak ini," kata sang suami yang masih biasa saja. Tawa Bi Inah dengan kerasnya. "Kamu tahu ya, itu daging tembuni anakmu." Bi Inah tertawa puas di hadapan sang suami. Mendengar penjelasan sang istri, sang suami pun murka dan marah sejadi-jadinya. Sang suami pun kalap mata dan menyiksa Bi Inah, bahkan berujar akan membunuhnya. Sang suami pun menusukkan pisau ke Bi Inah berkali-kali, hingga Bi Inah terkujur lemah tak berdaya dan bersimbah darah. Sang suami pun langsung kabur setelah tahu Bi Inah telah meninggal dunia.
Sang sepupu pun yang melihat kejadian itu lari menyelamatkan dirinya dengan membawa anak Biinah. Warga pun tak lama berdatangan ke lokasi kejadian setelah tahu cerita dari sepupu Biinah. Desa pun kembali heboh akan kejadian itu. Namun sayangnya sang suami yang merupakan pembunuh dari Biinah sudah jauh lari ke dalam hutan. Jasad Biinah pun diurus para warga untuk dikebumikan. Setelah semua proses selesai, tibalah saat pemakaman Biinah. Namun ada hal aneh yang terjadi saat pemakaman. Jasad Biinah yang digotong warga terasa sangat berat. Bahkan saat mau dimasukkan ke dalam liang lahat, lubang kuburan yang telah digali seakan mandek dari ukuran tubuh Biinah. Beberapa kali para warga menggali lagi liang tersebut, namun tetap saja jasad Biinah tidak muat. Seakan bumi enggan menerima jasad beliau. Mama dan bapak yang juga hadir pada saat itu menyaksikan langsung kejadian aneh itu. Hingga pada akhirnya seorang ustadz berdoa dan berbisik ke telinga Biinah. Barulah bisa jasad Biinah dimasukkan ke liang lahatnya. Setelah selesai acara pemakaman itu, para warga pun kembali. Dan teror pun dimulai. Setelah kematian Biinah dan proses pemakamannya yang diselimuti banyak kejanggalan, banyak muncul kabar bahwa arwah Biinah mati penasaran dan akan mendatangi setiap rumah para warga pada malam hari. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Dan teror malam hari pun muncul. Pertama terjadi pada sepupu Biinah sendiri, di mana tepat jam 12 malam sepupu Biinah yang dikejutkan oleh suara tangisan Biinah dari balik pintu depan rumah yang meminta maaf dan ingin bertemu dengan anaknya. Tangisan pilu sosok itu begitu jelas dan nyata terdengar kepada para penghuni rumah yang memunculkan suasana takut juga mencekam. Sesekali juga terdengar sosok tersebut mengetuk pintu rumah dengan keras yang menambah kengerian di suasana malam hari di desa itu. "Aku cuma datang untuk meminta maaf kepada kalian dan aku ingin bertemu dengan anakku," ujar sosok tersebut dengan lirih dan kesedihannya yang dibalut suara tangisan yang pelan. Namun begitu jelas terdengar ke dalam rumah. Seakan-akan sosok tersebut merasakan penyesalan akan perbuatannya yang begitu fatal sesaat sebelum Biinah meregang nyawa. Orang-orang yang ada di rumah tersebut pun mencoba memberanikan diri untuk mengintip di balik jendela rumah. Dan ternyata mereka melihat sosok Biinah yang menutup wajahnya dengan rambutnya. Dan terlihat luka tusuk yang membekas di perutnya dan ditambah bau amis darah yang begitu tidak enak di indera penciuman. Teror itu terus berlanjut sampai ada seorang keluarga dari Biinah memberanikan diri menyahut akan keberadaan sosok Biinah malam itu. "Inah, ini paman. Kami semua keluarga sudah ikhlas dan memaafkan semuanya. Tapi untuk keberadaan anakmu kami nggak tahu. Tapi yakinlah, anakmu baik-baik saja," ujar paman Biinah kepada sosok itu dari dalam rumah. Lalu terdengar suara lirih tangisan dari sosok Biinah. Suara tangisan yang menyayat hati dan penuh dengan kesedihan. Orang-orang yang berada di dalam rumah pun cuma bisa diam walau suasana mencekam. Akan tetapi tangisan sedih dari keluarga yang ditinggalkan pun juga tertumpah pada malam itu. Tapi lambat laun suara tangisan dari sosok itu menjauh dan menghilang. Keesokan harinya warga desa pun digemparkan oleh kabar gentayangannya sosok Biinah yang baru saja meninggal. Ternyata bukan satu rumah saja yang semalam didatangi oleh sosok Biinah yang gentayangan. Ada 4 rumah yang juga terkena teror tersebut. Akan tetapi sosok itu hanya ingin meminta maaf dan mencari keberadaan anaknya. Kabar yang begitu cepat tersebar membuat semua warga takut. Tak terkecuali keluargaku yang juga ada di dalam desa itu. Akan tetapi mamah malah terlihat tenang menghadapi kabar tersebut. Singkatnya 3 minggu berlalu, namun teror itu belum juga berakhir. Malahan semakin banyak rumah warga yang didatangi oleh sosok Biinah, membuat desa itu terlihat suram di malam hari. Setelah selesai sholat Isya, orang-orang banyak tidak berani keluar rumah karena takut bertemu sosok Biinah yang masih bergentayangan. Bahkan ada juga yang sampai mengungsi ke desa sebelah ke rumah para sepupunya, karena desa yang terlihat sepi dan kosong di malam hari. Akhirnya bapak pun berinisiatif untuk memperketat keamanan komplek dan area lokasi kerja perusahaan tempat bapak bekerja. Karena ada orang yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil beberapa aset di area perusahaan itu. Bapak pun mencoba meminta bantuan kepada Mang Asep.
di mana Mang Asep bisa dibilang adalah seorang jawara kampung yang cukup disegani di desa pada saat itu. Dengan perawakan tinggi besar dan hitam, ditambah dengan wajah sangar membuat perawakan Mang Asep memang pas untuk jadi seorang yang disegani. Aku pun sewaktu kecil dulu apabila bertemu dengan Mang Asep merasa takut. Karena merasa Mang Asep mirip sekali dengan para penculik anak yang pada saat itu begitu marak kabarnya di Kalimantan. Yang konon katanya dulu banyak anak kecil yang diculik untuk diambil kepalanya, lalu ditaruh di pondasi tiang pancang jembatan. Mang Asep pun ditugaskan untuk menjaga kawasan perumahan karyawan bersama beberapa security yang memang bekerja di perusahaan minyak milik negara itu. Mang Asep terlihat santai, bahkan terkesan menantang, karena beliau selama ini belum pernah didatangi oleh sosok Bi Inah. Mang Asep sesumbar akan menangkap dan mengikat sosok Bi Inah apabila sosok tersebut menghampirinya. Dan waktu perjumpaan Mang Asep dan sosok Bi Inah pun tiba. Di mana malam itu Mang Asep bertugas bersama 4 orang tim keamanan perusahaan. Tim itu dibagi menjadi 2 tim patroli malam, pada saat patroli setiap 1 jam sekali di malam hari. Dan Mang Asep tetap stay berjaga di pos sendirian. Di saat pos sedang kosong menyisakan Mang Asep sendirian, tim 1 dan tim 2 yang sedang berpatroli malah dikejutkan dengan suara Mang Asep yang berteriak minta tolong dari pos induk gerbang komplek. Terdengar jelas suara Mang Asep yang menangis meminta tolong dari radio HT yang dibawa oleh kedua tim itu. Dengan cepat kedua tim tersebut berlari menghampiri Mang Asep ke pos induk. Dengan paniknya mereka menuju ke pos induk dan mereka dikejutkan sesampainya di pos induk. Mereka melihat Mang Asep sudah lemas tak berdaya dan bahkan sampai mengompol di celana. Tim pun bergegas mencoba menyadarkan Mang Asep yang terlihat jongkok tak berdaya di pojokan ruangan penjagaan. Saat ditanya tentang apa yang menimpa Mang Asep pada malam itu, Mang Asep pun dengan sesenggukan tangisnya ditambah muka pucat pasi di wajahnya pun menjelaskan bahwa sosok Bi Inah menghampirinya dan menanyakan keberadaan anaknya. Mang Asep yang langsung bertatapan dengan sosok tersebut dibuat kaget dan ketakutan melihat sosok Bi Inah yang berlumuran darah di perut itu. Mang Asep yang merupakan jawara kampung pun dibuat tak berdaya oleh kengerian sosok yang menjelma sebagai penampakan Bi Inah. Keesokan harinya mendengar takluknya Mang Asep yang dibuat ngompol di celana oleh sosok Bi Inah, para warga dan beberapa perangkat desa pun melakukan rapat darurat di balai desa untuk mengakhiri teror Bi Inah ini. Ada beberapa sesepuh desa itu berkata bahwa teror ini akan berakhir setelah 40 hari kematian Bi Inah. Ada juga yang berinisiatif untuk mendatangkan beberapa ustadz untuk membuat arwah Bi Inah tenang. Ada juga beberapa orang yang tinggal di dekat pemakaman umum desa pernah melihat adanya asap putih di senja hari setelah azan maghrib berkumandang keluar dari kuburan Bi Inah. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang diceritakan para warga saat rapat tersebut. Gosip-gosip baru pun bermunculan di mana ada yang berkata bahwa sosok Bi Inah ingin balas dendam dan lain sebagainya. Mama yang mendengar kabar gosip-gosip itu pun cuma bisa terdiam dan berkata, "Kasihan Bi Inah, orangnya sudah meninggal tapi masih aja digosipkan, bahkan difitnah seperti itu," ujar Mama kepada kami semua yang sedang berkumpul di ruangan keluarga. Teror terus berlanjut. Setiap malam ada saja beberapa rumah yang didatangi oleh sosok Bi Inah. Hingga sampai ke malam 37 kematian Bi Inah, kini giliran rumah kami yang didatangi oleh sosok Bi Inah. Di mana selepas maghrib kebiasaan di keluarga kami, aku dan kakakku harus mengaji terlebih dahulu, lalu mengerjakan PR dan makan malam. Setelah itu baru boleh nonton TV. Itulah kebiasaan kami para anak-anak generasi tahun 90-an kalau malam hari. Di saat kami sekeluarga sedang asik nonton serial Keras Sakti di Indosiar yang mungkin teman-teman masih pada ingat, kakakku bertanya dengan polos kepada orang tuaku, "Mah, Pah, kok ada bau bangke ya? Apa ada tikus mati?" Kata kakakku yang merasa tidak nyaman malam itu. Iya nih, kayaknya emang ada bangke tikus deh depan rumah," ujar bapakku yang juga keheranan akan bau busuk itu. Bapak pun bangkit dan mencoba mencari senter untuk mencari keberadaan bangkai tikus itu. Namun baru beberapa langkah berjalan menuju pintu depan, kami semua dikejutkan oleh suara gedoran pintu depan. Bapak yang tadinya mau keluar langsung terdiam di posisinya. Lalu terdengar suara lirih tangisan dari Bi Inah. Suara yang jelas kami kenal,
karena dulu beliau adalah ART yang bekerja di rumah kami. Tangisan sedih dan menyayat hati terdengar jelas pada kami semua di dalam rumah. Terasa kepiluan dan kesedihan dari suara Bi Inah malam itu. Orang yang selama hidupnya sering bercengkerama dengan keluarga kami dan sangat baik kepada kami semua, kini menampakkan dirinya di balik pintu rumah kami. Sosok itu pun mencoba berkomunikasi di balik pintu rumah. Dengan nada pilu dan kesedihannya ditambah suara tangisan yang begitu membuat kami semua iba dan takut malam itu. Kemudian Bi Inah pun berujar, "Bu, Bapak, saya Inah. Maafkan saya mengganggu. Saya datang ke sini ingin minta maaf kepada ibu dan bapak. Saya menyesal sudah bertindak ceroboh dalam hidup saya," ujar sosok tersebut dengan nada pelan sambil menangis pilu. "Saya juga minta tolong. Apa bapak dan ibu tahu keberadaan anak saya? Saya rindu ingin bertemu. Tak lama lagi saya akan pergi untuk selamanya. Saya cuma mau melihat anak saya," ujar sosok Bi Inah malam itu. Lalu mama yang sedari tadi memeluk aku dan kakakku pun mencoba memberanikan diri untuk menyahut kepada sosok Bi Inah yang berada di depan pintu rumah malam itu. "Nah, Inah, kamu selama hidupmu sudah baik kepada keluarga kami. Kami semua sudah ikhlas dan memaafkan kamu. Jadi kamu tenang di alammu ya. Kita sudah beda alam," ujar mama yang juga terdengar lirih menyahut pertanyaan Bi Inah. "Kami semua tidak tahu di mana anakmu, Nah. Tapi nanti kalau ibu tahu, ibu akan menyuruh yang merawat anakmu itu untuk nyekar ke kuburanmu," ujar mama. Lalu sosok Bi Inah pun membalas perkataan mama malam itu. "Terima kasih, Bu. Ibu sekeluarga sudah baik kepada saya semasa saya hidup. Maafkan saya mengganggu. Saya cuma mau mengucapkan perpisahan. Saya pamit, Bu," ujar Bi Inah sambil menangis. Dan suara tangis itu terdengar menjauh meninggalkan rumah kami, diikuti bau busuk yang juga berangsur menghilang. Keesokan harinya mama pun mendatangi sepupu Bi Inah. Lalu mama menceritakan kejadian semalam. Tampak wajah terkejut dan meminta maaf karena sosok Bi Inah yang merupakan keluarga mereka telah mengganggu semalam. Namun mama hanya tersenyum sambil menyuruh keluarga Bi Inah nyekar dan membawa anaknya juga ikut ke pemakaman. Dan mereka semua pun setuju. Sorenya kami sekeluarga bersama dengan beberapa keluarga Bi Inah datang ke makam beliau. Tak lupa anaknya pun dibawa saat itu, sambil mendoakan dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di sana. Ya, walau setelah sore itu kejadian teror masih berlanjut sampai genap 40 hari kematian Bi Inah. Tapi bedanya Bi Inah hanya meminta maaf kepada warga dan tidak menanyakan keberadaan anaknya lagi. Di malam ke-41 teror pun menghilang dan keadaan desa berangsur membaik. Dan memang pada saat aku kecil dulu seringkali mendengar kisah di Kalimantan bahwa orang yang meninggal lalu menjadi sosok yang penasaran. Penyebabnya juga banyak, dari tidak membuang ajian-ajian kebal selama waktu hidup, tidak membuang ilmu pelet, sampai durhaka kepada orang tua pun ada, dan masih banyak lagi penyebab lainnya selama orang-orang tersebut hidup. Itulah sekilas kisah hidupku di masa kecil. Walau pada saat itu aku masih TK, tapi masih jelas banget kejadian malam itu. Walau aku tidak melihat sosok itu dan almarhum mama juga sering bercerita tentang kejadian malam itu. Di cerita kali ini aku mau mengajak teman-teman setia mereka ada untuk meluangkan waktunya sejenak beberapa detik untuk mendoakan almarhumah Bi Inah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itulah sedikit pengalaman kecilku. Semoga banyak memberi pelajaran dalam cerita ini yang dapat kita ambil manfaatnya. Mohon maaf sosok di atas saya samarkan identitas aslinya. Dan kalau boleh jujur, dalam penulisan kali ini saya sempat beberapa kali merinding dan menangis karena teringat akan sosok Bi Inah. Saya Pradika pamit, sekian dan terima kasih. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita ini dapat kita ambil sisi positifnya. Terima kasih kepada Mas Pradika yang sudah mengirimkan ceritanya di channel mereka ada. Sukses terus buat Mas Dika. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan nantikan cerita-cerita horor lainnya yang pastinya jauh lebih seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.